Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa khilafah Indonesia yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Progress. Wacana impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo mulai berembus. Hal ini berkat beberapa peristiwa politik yang nyata, seperti putusan Mahkamah Konstitusi hingga majunya Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto. Seperti diketahui saat ini putusan MK yang kontroversial mengenai batas usia capres-cawapres sedang didalami oleh Mahkamah Kehormatan (MK). Jika ditemukan adanya pelanggaran etika, Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Ini menjadi pintu masuk untuk memuluskan wacana impeachment tadi. Apakah wacana impeachment semakin menguat? Apakah terdapat bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Presiden melakukan abuse of power? Apakah huru-hara politik saat ini bersumber dari sikap dan keputusan Presiden Jokowi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan analis senior PKAD Bung Fajar Kurniawan. Assalamualaikum Bung Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung? Sehat? Kabar baik. Sehat. Iya, sama-sama hitam ini kayaknya ya. Ya. Bung, Bung Fajar, apakah Presiden Jokowi ini berpotensi dimakzulkan sebagai kepala negara di akhir periode pemerintahnya? Apakah potensi tersebut kian terbuka? Nah, kira-kira apa faktor pemicunya, Bung Fajar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa musallillah rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Jadi memang menarik Bu Nanang mencermati perkembangan politik kita ya, khususnya mungkin beberapa minggu terakhir ini ya. Terkait dengan wacana ya untuk memakzulkan atau melakukan impeachment terhadap Presiden Jokowi ya. Saya kira itu sebagai sebuah gagasan, sebagai sebuah wacana ya, yaitu menurut saya sah-sah saja gitu ya. Karena memang itu juga sudah diatur atau ada aturannya di dalam pasal 7A dan pasal 7B dari Undang-Undang Dasar 1945 kita gitu ya. Tapi untuk menilai apakah gagasan itu dalam waktu saat ini itu kiranya akan betul-betul terwujud atau tidak, maka setidaknya ada beberapa realitas politik yang perlu kita lihat ya. Yang pertama, realitas politik yang pertama adalah bahwa untuk sampai atau untuk melakukan proses impeachment itu sendiri kan kita tahu ya, prosesnya tidaklah sederhana sebenarnya. Jadi ada cukup banyak prosedur ya yang harus dilewati ya. Jadi misalkan sebelum itu nanti diputuskan di dalam sidang MPR ya sebagai forum tertinggi yang bisa menjatuhkan atau memakzulkan seorang presiden, maka pertama-tama DPR sebagai pemegang posisi hukum itu dia harus melayangkan hak apa namanya ya menyampaikan ya hak permohonan dulu ya, permohonan kepada Mahkamah Konstitusi begitu ya. Nah, tapi sebelum itu pun DPR harus memanfaatkan hak angket. Kalau hak angket lolos ya, kemudian baru disusul dengan hak menyatakan pendapat ya. Nah, sebagai cara bagi DPR untuk membawa kasus presiden atau wakil presiden ini ke Mahkamah Konstitusi gitu. Baru dari situ disidangkanlah di dalam
forum Mahkamah Konstitusi tadi, dan kemudian MK akan menimbang ya apakah setelah terjadi pelanggaran konstitusi sebagaimana disampaikan di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, karena di situ dijelaskan bahwa seorang presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atau usul DPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan ya terhadap negara, kemudian korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Jadi sidang MK itu untuk memutus itu ya apakah kemudian ada yang dilanggar dari bunyi pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, setelah keputusan MK itu tidak otomatis kemudian presiden itu diberhentikan, tidak, tapi hasil keputusan itulah yang kemudian dibawa ke dalam sidang paripurna MPR ya. Nah, untuk bisa memutuskan ya maka harus dihadiri oleh minimal 3/4 anggota MPR dan kemudian disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir. Jadi ini realitas politik yang pertama yang sekira juga harus disadari oleh kita semua ya, bahwa memang untuk sampai kepada titik pemakzulan itu perlu proses yang demikian birokratis juga gitu ya. Kemudian realitas politik yang kedua, saya kira ini yang juga menarik ya, adalah bahwa eh, bagaimana juga kita harus melihat bahwa di parlemen saat ini ya, itu kan masih didominasi oleh partai-partai pendukung pemerintah saat ini gitu ya, atau partai-partai pengusung Presiden Jokowi gitu. Walaupun dengan adanya dimulainya proses kontestasi untuk 2024 kemarin kan kita sudah tahu peta terakhir ya dari koalisi Indonesia Hebat gitu ya, di mana terfragmentasi ke dalam 3 blok gitu ya. Tapi saya kira secara emosional mereka masih cukup solid, terutama mungkin mengawal sampai Presiden Jokowi ini selesai masa jabatannya begitu ya. Jadi walaupun ke depan mereka bersimpang jalan gitu kan, karena pilihan-pilihan politik, ada realitas politik yang baru yang kemudian membuat ada blok A, blok B dan blok C gitu ya. Tapi saya kira untuk saat ini di parlemen sendiri itu mereka sebenarnya sepertinya kalau saya membaca masih masih ingin terjadi atau ingin mengawal Jokowi ini sampai selesai masa jabatannya begitu. Kemudian realitas politik yang ketiga, dengan mulai masuknya tahapan kontestasi politik 2024 ini, sesungguhnya partai-partai politik ya kemudian para politisi itu eh, saya kira sudah cukup mencurahkan konsentrasinya untuk tadi ya menyongsong peristiwa politik itu, yaitu adalah pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden gitu. Nah ini sangat membutuhkan curahan pemikiran ya, energi dan sebagainya, karena bagi seorang anggota legislatif misalkan kan dia harus mengamankan bahwa periode depan dia masih mau duduk di legislatif lagi atau tidak gitu. Mungkin bagi yang tidak mencalonkan diri nggak ada masalah, tapi bagi yang masih berminat untuk mencalonkan diri, saya kira ini adalah masa-masa kritis bagaimana kemudian mereka melakukan penggalangan massa, mereka harus melakukan pendekatan-pendekatan, sosialisasi dan sebagainya kepada konstituen, basis-basis konstituen mereka, sehingga itu mengurangi konsentrasi mereka untuk mengurus urusan-urusan yang lainnya, termasuk adalah partai politik ya. Kita melihat bagaimana 3 bulan atau bahkan jauh sebelum itu hiruk pikuk partai politik, energi partai politik itu demikian luar biasa untuk sekedar tadi memastikan atau mereka menggalang koalisi-koalisi yang memungkinkan mereka untuk kemudian mengusung kandidat yang kemudian bisa mereka usung di dalam kontestasi presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden itu. Nah ini yang kemudian kalau saya sendiri sebenarnya agak pesimis bahwa walaupun ada ada cukup banyak pintu sebenarnya untuk memaksulkan tadi pemerintahan Jokowi, tapi secara realitas politik kita melihat bahwa instrumen-instrumen politik tadi itu ternyata
atau pelaku-pelaku politik hari ini mereka juga ternyata disibukkan dengan persiapan menjelang atau persiapan menjalani tahapan-tahapan pemilu, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi saya kira itu yang realistis politik yang ada ya. Tapi bukan berarti pintu itu tertutup sama sekali, masih ada celah-celah yang kemudian memungkinkan untuk itu. Tapi sekali lagi yang saya sanksi adalah mungkinkah tadi partai-partai politik ya kemudian dalam waktu yang sekarang ini sudah masuk dalam tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 itu cukup atau punya keinginan kuat ya untuk kemudian mereka mencurahkan energinya untuk mengurus masalah impeachment ini gitu. Nah, ini dulu yang harus diinikan gitu ya. Secara kondisi kebatinan mereka gitu ya. Apakah itu menjadi agenda utama mereka gitu. Nah, kalau saya melihat sih belum menjadi agenda utama dari sebagian politisi atau sebagian besar partai politik itu yang setidaknya yang saya tahu dari berbagai informasi dan analisis-analisis yang berkembang beberapa pekan belakangan ini begitu. Demikian saya Nanang. Saya Nanang masih mute. Bung Fajar, apakah kisah-kisah kejatuhan penguasa terkandung makna pentingnya amanah dalam mengemban aspirasi rakyat? Sebagaimana kita tahu banyak sekali penguasa yang jatuh akibat tidak bisa mengemban amanah ini. Ya. Nah, amanah dalam menjalankan mandat dari rakyat, apakah kemudian pemimpin harus mengambil tanggung jawab kekuasaan atas keadilan politik yang diambilnya? Lalu bagaimana konteks di Indonesia saat ini, Bung? Mengingat kita sudah bergonta-ganti rezim, tetapi kayaknya masalah amanah ini belum juga terjalankan dengan baik, Bung Fajar. Ya, saya kira kalau kita belajar dari kisah-kisah kejatuhan para penguasa ya, katakanlah mungkin kejatuhan dari kalau dalam masa pemerintahan Islam gitu ya, ada pergantian dari katakanlah mungkin dari kekhilafan Khulafaur Rasyidin ya, dari Umayyah ke Abbasiyah, Abbasiyah ke Utsmaniyah misalkan ya, sampai kemudian kejatuhan Utsmaniyah sendiri, kemudian mungkin kejatuhan penguasa-penguasa seperti Hitler ya, Benito Mussolini atau yang lain-lain ya. Saya kira memang salah satu faktornya itu adalah bahwa penguasa tadi mulai tidak amanah. Artinya apa? Artinya dia eh, menyalahgunakan mandat yang diberikan oleh rakyat kepada dia gitu. Yang seharusnya dia mencurahkan seluruh energi, pikiran dan seterusnya itu untuk memikirkan kemaslahatan masyarakat, tapi kemudian ada godaan untuk kemudian menyelewengkan itu menjadi memikirkan kelompoknya, mungkin memikirkan keluarganya, atau mungkin ada tindakan-tindakan diktator yang kemudian itu muncul karena dia ingin melanggengkan kekuasaan itu sendiri. Nah, jadi ini saya kira harusnya menjadi pembelajaran bagi siapapun yang memegang tampuk kekuasaan atau sedang memegang amanah dari rakyat, maka ini harus berhati-hati begitu ya. Artinya kalau kita di dalam Islam jelas ya bahwa ada sebuah hadis ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kita adalah pemimpin dan setiap diri kita akan diminta bertanggung jawab atas kepemimpinan kita itu ya. Jadi kalau paradigma ini difahami oleh seorang pemimpin, maka harusnya dia fokus ya menjalankan amanah itu, yaitu adalah untuk memberikan kemaslahatan, untuk melakukan riayah ya, atas terselenggaranya atau terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat kan begitu ya. Apakah itu terkait dengan kebutuhan terkait pendidikan, apakah terkait dengan kecukupan sandang, pangan, papan dan seterusnya, atau kebutuhan-kebutuhan terhadap kebutuhan dasar esensial, misalkan terkait tadi ya pangan, energi ya, atau bahkan mungkin air sekalipun. Nah ini
Ini yang seharusnya terus menjadi fokus dari seorang pemimpin. Selain juga kalau dimensi keluarnya adalah seorang pemimpin dari sebuah negara itu ya dia harus adalah menjadi perisai ya, al-imamu junatun ya, bahwa seorang pemimpin itu adalah perisai bagi rakyatnya ya. Kalau ada rongrongan, ada ancaman, ada potensi bahaya yang datang dari luar ya, maka pemimpin ini yang harus betul-betul menjadi perisai, menjadi pelindung bagi rakyatnya. Tapi kalau kemudian seorang pemimpin bukan menjadi pelindung, tapi malah mengundang penjajah, mengundang asing, ya, mengundang para perampok untuk masuk ke rumah kita dan menjarah kekayaan kita, kemudian menzolimi rakyat kita, ya, kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang justru merugikan rakyatnya sendiri, maka ini sebenarnya adalah pintu-pintu yang sangat terbuka untuk kemudian dia bisa sampai kepada kejatuhannya tadi itu. Ya, cuman ini memang tadi ya apa namanya, kalau ya seperti uh, dulu uh, pada zaman Mesir kuno misalkan Firaun ya. Ini kenapa seorang Firaun itu demikian kuat ya? Karena dia ditopang oleh adanya seorang Korun, seorang Haman, seorang Bal'am ya. Lengkaplah itu semua. Ada teknolognya ya, ada apa namanya konglomeratnya ya. Ada juga ahli agama yang kemudian dia selalu mensupport apapun putusan Firaun kan itu. Nah, ini yang kemudian kalau kita refleksikan di negeri kita mungkin kenapa walaupun katakanlah mungkin tadi ada cukup banyak sekali bukti-bukti kezaliman penguasa yang dirasakan oleh masyarakat ya, melambungnya harga pangan, melambungnya harga energi ya, melambungnya harga-harga kebutuhan pokok ya, kemudian cukup banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kontroversial apa namanya menguntungkan segelintir oligarki, bahkan juga menguntungkan penjajah asing ya, asing barat atau asing timur. Tapi kenapa dia seolah-olah kuat ya? Karena tadi ditopang oleh apa namanya penopang-penopangnya dia, yaitu adalah para oligarki tadi itu yang mendukung dia, kemudian juga ditopang oleh orang-orang seperti yang memerankan seperti Haman gitu ya. Kemudian juga ditopang juga oleh ulama-ulama su yang selalu mengamini apapun yang keputusan kebijakan zolim yang diproduksi oleh penguasa. Jadi saya kira ini memang kalau kita refleksi di Indonesia mungkin ya kenapa itu sudah sedemikian rakyat tahu ya betapa banyaknya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, tapi kenapa masih bertahan ya karena ternyata kekuasaan ini ditopang oleh tadi penopang-penopang kekuasaan tadi itu, yaitu adalah kalangan apa konglomerat ya, kemudian intelektual, dan yang ketiga adalah kaum agamawan yang tadi dia mau berbuat apa saja untuk melegitimasi apa yang dilakukan oleh rezim gitu. Dan ini yang apa namanya eh, seharusnya ya kalau kemudian rakyat tadi punya kesadaran politik ya, termasuk para ulama juga punya kesadaran politik, kaum cendekiawan punya kesadaran politik, ya, pengusahanya juga punya kesadaran politik, maka harusnya hal seperti itu tidak terjadi. Artinya apa? Artinya dia tidak mau jadikan sandaran bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya tadi itu. Tapi karena rendahnya kesadaran politik, maka pihak-pihak tadi itu atau kelompok-kelompok tadi itu mau saja untuk menjadi legitimasi bagi segala kebijakan zalim yang diproduksi oleh oleh penguasa kita. Itu secara fakta saya kira begitu. Masih mit, Pak. Bung Fajar, apakah segala huru-hara politik saat ini semata-mata bersumber dari sikap dan keputusan presiden yang tidak netral, yang tiga yang tidak tegak lurus pada konstitusi dan proses hukum di Indonesia, Bung? Ya, jadi sebenarnya kalau kita analisis ya, kalau kita lihat potret lebih dalam lagi ya, di dalam sistem demokrasi, terutama di Indonesia ini, instrumen politik yang paling berkuasa itu adalah sebenarnya partai politik, ya kan.
Jadi sebenarnya eh, sekarang ini semua ya tergantung partai politik ya. Mau ada huru-hara ya, mau tidak ada huru-hara itu sebenarnya sumbernya juga salah satu dari partai politik. Nah, kasus kemarin khususnya adalah terkait dengan mungkin kalau kita refleksikan beberapa hari yang lalu ya, eh, apa namanya masalah penetapan baca pres, baca wapres ya. Ya memang itu atau proses konsentrasi politik sekarang ini ya, ya itu juga ada andil dari apa namanya dari seorang Jokowi ya karena Jokowi sebagai presiden, tapi di satu sisi dia adalah sebenarnya kalau versi partai politik yang mengusung dia adalah petugas partai ya. Tapi partai pengusungnya sudah merasakan bahwa atau menjumpai bahwa Jokowi ini bukanlah petugas partai yang taat lagi saat ini gitu ya. Setidaknya itu yang kemudian lontaran-lontaran suasana kebatinan yang ada di PDIP sebagai partai pengusung Presiden Jokowi karena jadi eh, misalkan lontaran bahwa selama 22 tahun kami memberikan privilege kepada Jokowi dan keluarganya gitu ya, tapi ternyata eh, tidak seperti itu sikap yang dimiliki Jokowi hari ini gitu ya. Nah itu kan apa namanya eh, situasi di satu sisi ya. Kemudian si yang lain juga eh, partai-partai yang lain juga merasa bahwa ini presiden ini cawe-cawe sudah terlalu terlalu masuk gitu ya. Masuk kemarin misalkan dalam putusan MK nomor 90 tentang batas usia minimal calon presiden wakil presiden ini kan tidak ada satupun saya kira akademisi maupun analis politik yang kemudian tidak sepakat bahwa di situ ada syarat dengan kepentingan politik gitu. Saya kira semua sependapat bahwa di dalam proses itu ada ketidaknetralan politik gitu. Makanya kemudian dibentuklah Mahkamah Konstitusi Mahkamah Kehormatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi gitu, KMK kan begitu. Untuk menyelidiki apakah memang telah terjadi abuse of power dari lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri atau seperti apa. Nah, ini yang kemudian menambah gaduh ya karena apa namanya eh, sebenarnya kan bagi partai pengusung Jokowi sendiri diharapkan ya Jokowi setidaknya tidak berada di kubu yang lain ya, tapi dia ada kubu mereka dan kemudian masuk di dalam tim yang kemudian siap mensukseskan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu adalah Ganjar Pranowo gitu ya. Di satu sisi lagi di kubu yang lain yang selama ini dikenal sebagai kubu oposisi misalkan juga telanjang kita lakukan ada banyak upaya-upaya yang dilakukan ya oleh apa namanya oknum-oknum yang itu terafiliasi misalkan dengan lembaga-lembaga pemerintah yang berusaha untuk uh, membuat perlakuan-perlakuan yang tidak adil ya kepada salah satu kubu yang lainnya gitu. Nah, jadi emang akhirnya ketika Jokowi ini sebagai seorang petugas partai tidak lagi apa bisa apa dipegang oleh partai pengusungnya maka ini memang menjadi agak ribut gitu ya. Dan seolah terkesan bahwa memang Jokowi ini ingin uh, soft landing gitu. Artinya apa? Artinya siapapun presidennya ya atau siapapun wakil presidennya Jokowi ini punya punya saham di situ. Sehingga dengan berbagai carut marut kebijakan yang pernah dihasilkan di masa pemerintahannya 10 tahun ini atau hampir 10 tahun pemerintahan ini nanti tidak dipermasalahkan secara hukum kan gitu. Itu kan harapannya gitu dan saya kira itu menjadi satu yang masuk akal ya dan wajar kalau melihat demikian banyaknya eh, produk-produk kebijakan publik yang kontroversial yang diproduksi oleh Jokowi dan kroni-kroninya gitu ya. Ya tentu dia ingin agar di masa tuanya nanti ketika pensiun dari presiden dia dia bisa bisa nyaman menikmati masa pensiunnya. Tidak dipanggil ke apa ke KPK, tidak dipanggil ke Mahkamah Agung ya, tidak dipanggil pengadilan dan seterusnya dan ini yang saya kira kepentingan ini yang mungkin
Jokowi merasa tidak cukup dititipkan kepada salah satu calon gitu. Misalkan tadi Ganjar Pranowo gitu ya. Eh, Bisa jadi kalau kemudian suatu saat angin berubah, eh, eh, apa namanya, tidak di backup lagi Jokowi. Maka dari titik itu kemudian secara psikologis saya bisa memahami bahwa Jokowi saat ini berkepentingan untuk eh, bermain di semua kaki gitu. Agar apa? Agar dia bisa soft landing ketika nanti dia pensiun dari presiden. Dia ingin memastikan bahwa dia tidak tersangkut kasus hukum, dia tidak tadi dipanggil-panggil ya ke KPK, ke kejaksaan, ke pengadilan dan seterusnya. Ini yang menurut saya mungkin skenario-skenario yang sedang dimainkan oleh Jokowi saat ini, sehingga itulah yang kemudian membuat apa namanya situasi ini menjadi semakin gaduh karena selain kemarin kegaduhan yang ditimbulkan oleh partai politik karena yang dulu satu kubu sekarang terpecah dalam tiga kubu ya kan, eh, apa PDI dengan Perindo, P3 di satu kubu yang lain, kemudian Golkar, PAN ya, Gerindra di kubu yang lain ya, kemudian Nasdem, PKS dan apa namanya PKB di kubu yang lain. Padahal sebagian besar itu dulu adalah partainya pengusung Jokowi gitu, sehingga sangat kuat sekali dan itu sekarang terpecah ke dalam tiga tiga apa namanya tiga kubu tadi itu. Nah ini yang apa namanya banyak yang menganalisis bahwa ini pun juga bagian-bagian dari skenario-skenario untuk tadi agar bagaimana Jokowi ke depan bisa soft landing gitu. Demikian mungkin Bang Anung. Bung Nah, mute Bung Nanang masih mute. Apakah dalam demokrasi sumber daya dan kebijakan rentan bisa disalahgunakan untuk kepentingan keluarga dan kroni-kroninya, Bung? Ya itu menurut saya sangat mungkin karena demokrasi ini kan sistem politik yang memang membutuhkan sumber daya yang sangat besar ya, sumber daya yang sangat besar. Untuk menjadi seorang anggota legislatif ya, di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan kalau sampai ke pusat itu tidak hanya cukup ratus juta, tapi dia membutuhkan miliaran ya, bahkan mungkin bisa berpuluh miliar begitu. Demikian pula menjadi calon bupati, wakil bupati, gubernur ya, atau bahkan presiden. Tidak cukup hanya mungkin kalau di bupati mungkin puluhan miliar, di gubernur ratusan miliar. Nah, di presiden ini perlu perlu triliunan gitu. Sehingga eh, dari sananya sendiri demokrasi ini sebenarnya adalah sistem yang cacat ya, sehingga eh, dalam demokrasi ini namanya apa namanya penyelewengan sumber daya atau penyelewengan kebijakan itu menjadi suatu suatu yang normal gitu ya, suatu yang wajar terjadi. Karena bagaimana mungkin dia akan bisa mengikuti kontestasi politik ya kalau kemudian dia tidak bisa mengamankan sumber daya yang dia butuhkan untuk mengamankan proses kontestasinya dia itu gitu. Kalau bukan dari dia sendiri, tentu ada orang lain atau pihak yang lain yang membackup kebutuhan logistik dalam rangka dia mengikuti kontestasi politik tadi itu. Nah ini saya kira yang kemudian apa namanya meniscayakan bahwa di dalam demokrasi itu akan selalu ada apa namanya penyelewengan-penyelewengan sumber daya ya, apa kemudian juga kebijakan-kebijakan tadi itu. Dan ini juga kita rasakan ya di dalam terutama dalam 10 tahun terakhir ini bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan itu sangat terasa sekali berpihak kepada para pemilik modal ya, berpihak kepada para oligarki, atau bahkan juga berpihak kepada asing. Karena memang selama ini mereka-mereka itulah yang kemudian siap memberikan backup untuk mengikuti kontestasi-kontestasi politik tadi itu, baik presiden, baik gubernur, maupun bupati, dan seterusnya. Maka ketika calon yang mereka usung itu, yang mereka dukung itu eh, apa terpilih, maka giliran mereka yang kemudian memastikan dari mana mereka bisa
mendapatkan kembali modal yang telah dikeluarkan tadi, tentu dengan plus keuntungan, bukan hanya sekedar kembali modal, tapi modal plus keuntungan. Nah, disinilah kemudian tadi bermainlah mereka di anggaran-anggaran negara ya, APBD, APBN, mereka masuk lewat proyek-proyek pemerintah dan seterusnya, markup ya. Jadi praktek-praktek seperti itu menjadi satu hal yang lumrah ya di dalam sistem politik demokrasi gitu. Sehingga kalau kita ke lapangan misalkan untuk pembangunan fisik itu dari anggaran 100 itu yang turun 40 itu sudah bagus. Selebihnya siapa? Selebihnya digarong oleh apa maklar-maklar proyek, maklar-maklar anggaran dan seterusnya, termasuk tadi dalam rangka untuk mengembalikan investasi-investasi politik yang telah dikeluarkan oleh para oligarki. Ini realitasnya seperti itu, dan saya kira semua pihak sudah tahu sebenarnya bagaimana bentuk permainannya, modusnya dan seterusnya. Jadi kalau kemudian kita ingin memperbaiki negara ini, maka memang tidak cukup hanya kemudian kita memilih orang yang baik ya. Tapi kita benar-benar harus membongkar total sistem tata kenegaraan kita, membongkar sistem politik yang diterapkan di negeri ini. Jangan lagi dipakai sistem demokrasi liberal itu yang berbiaya tinggi, ya, yang kemudian memungkinkan uh, uh, perkelindahan antara penguasa dan pengusaha ya, atau disebut peng-peng gitu kan ya. Jadi ini yang harus kita pastikan gitu ya. Dan itu hanya bisa kalau kemudian kita bersihkan tidak hanya orangnya tapi juga sistemnya harus diganti dengan sistem yang kemudian eh, membuat politik itu politik yang berbiaya murah, politik yang kemudian tidak dibangun tidak dengan transaksional itu, tapi adalah politik yang memang menjamin terpilihnya pemimpin-pemimpin yang amanah, terpilihnya pemimpin-pemimpin yang punya kapasitas ya, punya apa namanya keimanan yang kuat, punya akhlak yang baik ya, yang berorientasi untuk pelayan pada masyarakat dan punya ketakwaan yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting gitu. Karena seorang pemimpin itu bertakwa, kemudian dia ada dalam sistem yang juga menopang itu, maka disinilah sebenarnya bentuk ideal yang kita inginkan agar bagaimana sebuah negara itu menjadi negara yang diciptakan, yaitu negara yang baldatun thayyibatun warabun khafur. Tapi kalau tidak seperti itu nggak akan mungkin itu tercapai. Sebaik apapun pemimpin, kalau kemudian sistemnya tadi tetap sistem yang buruk ya, dia akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang buruk. Dia akan terlibat di dalam permainan-permainan yang sudah buruk itu ya. Dan dia ada terus di dalam kubangan-kubangan yang buruk itu. Kalau kita ingin betul-betul tadi sampai kepada apa namanya perubahan yang fundamental, maka ya harus dirubah orangnya dan memilih pemain yang terbaik, sekaligus juga bagaimana kita mengganti sistem yang sudah bobrok ini dengan sistem yang apa namanya terbukti menjamin keadilan tadi. Saya kira begitu, Bu Nana. Baik, Bung Fajar, terima kasih atas pemaparannya. Semoga ini menjadi bekal politik yang sangat berharga dalam mengarungi tahun-tahun politik ini, agar rakyat ini tidak salah pilih sistem, bukan saja orangnya, tapi juga sistemnya. Begitu. Baik, semoga Bung Fajar sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, demikianlah program kabar petang pada sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.